Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur yang barokah. Terima kasih telah hadir di dalam pembelajaran Bu Frida kali ini. Kita belajar lagi di sekolah tercinta kita, yaitu Sekolah SMK Tunas Harapan Pati. Semoga di Sekolah SMK Tunas Harapan Pati kalian bisa mengejar cita-cita yang Anda inginkan dengan baik dan sukses. Itu ya. Ya. Sekarang apakah kita sudah siap dalam pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya. Oke, kalau kita sudah siap, maka kita lakukan yang pertama adalah kita berdoa dulu. Silakan Raihan, pimpin doa. Doa mulai. Ya, terima kasih. Sekarang yang kedua kita mau adakan presensi kehadiran, ya, presensi kehadiran kita. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ihsan Rois, ya. Hidayat hadir? Fabian hadir? David hadir? Raffi hadir? Aurel hadir? Raihan? Semua hadir ya, yang tidak hadir hanya Ihsan Rois. Oke, semoga Ihsan Rois diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Ya. Terus di sini apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Kita akan belajar ya tentang perbandingan trigonometri. Nah, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri dan penerapan pada masalah nyata. Berarti bab kita ini yang akan kita pelajari yaitu adalah perbandingan trigonometri dan penerapan pada masalah nyata. Nah, perbandingan trigonometri ini sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya apalagi di jurusan pengelasan. Itu ya, makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus mendengarkan dengan baik. Karena banyak manfaat yang dihasilkan dari pelajaran trigonometri. Paham ya? Nah, tujuan kita hari ini ya, nanti kita akan belajar juga tentang masalah nyata. Bagaimana kehidupan nanti di trigonometri kita dapat menyelesaikan pada kehidupan nyata. Itu. Tujuan pembelajarannya di sini ya. Tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan daripada segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri. Ini adalah masalah yang pertama. Nah, masalah yang pertama ini ya kita kilas balik dari materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar antara segitiga, itu ya. Coba Aurel, apa itu pengertian dari segitiga? Bangun datar yang terbentuk oleh tiga sisi. Ya, itu adalah bangun segitiga. Coba Alexandro, macam-macam segitiga apa saja? Segitiga siku-siku ya. Segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi, dan ada lagi yaitu segitiga sembarang. Ya. Nah, tapi tujuan kita di sini kita hanya belajar tentang segitiga siku-siku. Kita nanti akan belajar tentang segitiga siku-siku. Itu ya, segitiga siku-siku itu si sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, itu adalah segitiga siku-siku. Terus tujuan kedua yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan masalah perbandingan trigonometri pada soal kontekstual atau soal sehari-hari. Ya, berarti nanti kita belajar tentang perbandingan trigonometri
pada segitiga siku-siku. Terus yang kedua, kita belajar tentang penerapannya pada masalah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya matematika itu banyak yang bisa diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, terus di sini yang pertama lagi kita tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Terus di sini apa pengertian dari perbandingan trigonometri? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa pengertian perbandingan trigonometri? Ya, kemarin sudah saya suruh belajar di lewat YouTube ya. Sudah saya kasih modul ajar apa perbandingan trigonometri? Apa ya, Alexandro? Sin, cos, dan tan. Berarti perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan yang memuat tentang sin, cos, dan tan. Sebenarnya tidak hanya tiga ini, ada kebalikannya, ya, ada kebalikannya, yaitu kebalikan sin adalah kosekan, kebalikan cos adalah sekan, kebalikan tangen adalah kotangen. Nah itu, berarti kita ada 6 untuk rumus perbandingan trigonometri. Itu ya. Nah, di sini ada lagi, kita belajar lagi kegunaannya, kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, dalam kasus nyata. Coba sebutkan, Lingga, salah satu contoh kegunaan trigonometri. Menghitung tinggi gedung. Ya, benar, menghitung tinggi gedung. Nah, itu kita bisa mengukur dengan trigonometri. Kita tidak harus naik ke gedung terus kasih meteran, ya, kita bisa menghitungnya dengan trigonometri. Selain itu, Bagas, menghitung kemiringan jalan atau jembatan. Ya, menghitung kemiringan jalan atau jembatan. Nah, itu juga bisa. Terus ada lagi, Putra, kegunaannya. Kalau kita hari Senin, setiap hari Senin kita ada tugas upacara. Lah, itu apa? Pengibaran bendera. Itu ya, kita bisa menghitung berapakah ketinggian tiang bendera. Nah, itu adalah macam-macam kegunaan dari trigonometri dalam menyelesaikan kasus yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Ya, nanti banyak sekali manfaatnya kalau kamu sudah belajar di trigonometri. Nah, ini contoh di sini. Misalkan kita mengulang kembali ya. Dah. Nih, nanti kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita nanti yang pertama adalah orientasi masalah, yang kedua adalah nanti kita berkelompok ya, berkelompok untuk berdiskusi LKPD, yang ketiga presentasi, yang keempat adalah asesmen sumatif. Nah, itu. Terus di sini motivasi ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Ini juga salah satu tujuan dari pembelajaran saya, yaitu motivasi siswa. Nah, kita belajar dengan motivasi. Motivasi itu penting untuk penyemangat bagi kita, supaya kita itu kalau sekolah ada semangatnya, ya. Dari tujuan dari rumah kita semangat. Oh, saya punya motivasi tinggi yang harus saya lakukan. Yaitu salah satunya ini saya ya. Nih, misalkan ini motivasi untuk saya, untuk kalian. Dari saya untuk kalian. Contoh, ilmu yang sejati adalah seperti barang berharga lainnya. Tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan atau dipelajari, dipikirkan, dan harus disertai dengan doa. Nah, yang pertama ini berarti kita harus berusaha dulu. Yang kedua kita harus berpikir, ya. Kita harus berdoa, berpikir, berusaha. Lah baru di sini dengan doa, semangat dari semuanya ya, kita bisa mendapatkannya. Terus yang kedua, motivasi yang kedua yaitu jangan malas. Nah, ini yang sering kali ya. Jangan malas untuk belajar karena ilmu
adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Ya, kalau kita pergi kan kadang dibebani oleh tas berat kan, lah. Tapi kalau ilmu kan tidak. Ilmu itu makanya kita kalau mencari ilmu, belajar di sekolah, dikasih kesempatan untuk belajar di sekolah, berarti kita harus sungguh-sungguh, ya. Kita harus mengingat, oh di bawah kita masih ada anak-anak yang tidak sekolah. Itu ya, itu motivasi pembelajaran pagi hari ini. Semoga motivasi ini bisa mengunggah semangat untuk kalian semua. Tuh. Terus di sini ya, kita akan mengulang kembali. Lah ini materi yang kemarin saya kirimkan lewat YouTube, video lewat YouTube ya. Dan video dan modul ajar dan sebagainya atau referensi lain yang kamu dapatkan ya, itu bukunya sudah kamu siapkan semua ya. Ya, coba dibuka bab trigonometri. Ya, dibuka bab trigonometri. Ada di bab berapa? 7. Ya, di halaman 226. Semua perlengkapan siap, buku, ballpoint siap. Ya. HP siap ya. Nah, tuh. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, kita belajar lagi tentang rasio trigonometri. Kilas balik sedikit ya. Pelajaran yang sudah saya kirimkan lewat YouTube kemarin atau tadi malam. Ya, kemarin atau tadi malam kita pelajari di sini sebentar, hanya sedikit kutipan sebentar. Tuh. Nah, di sini tadi malam kalian sudah belajar tentunya ya. Nah, di sini ada tadi kalian sudah menyebutkan bahwa segitiga itu terdiri dari 3 sisi. Ya, tapi kalian belum mengasih nama sisi itu sisi apa saja gitu. Paham ya? Nah, Reza, ada berapa sisi pada segitiga trigonometri? 3. Apa saja Reza? Sisi miring, sisi samping dan sisi depan. Ya, kasih tepuk tangan buat Reza. Nah, itu. Sekarang saya tanya Rojak, apa itu sisi depan, Rojak? Ya, sisi depan. Sisi depan apa? Siapa yang bisa bantu jawab? Oke. Sisi depan adalah ya, oke, benar sekali. Sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut yang diketahui. Terima kasih Ajun sudah menjawab pertanyaan dari saya. Silahkan kasih aplaus untuk Ajun. Nah, kalau sisi miring apa sisi miring? Sisi terpanjang. Oke, baik Lingga. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini kita sudah belajar antara sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Tadi rumusnya apa saja? Rumusnya tadi apa saja? Rumus sin alfa? Rumus sin alfa apa? Sin alfa tadi sisi depan per sisi miring. Oke, benar. Cos alfa, siapa yang mau menjawab rumus dari cos alfa? Ajun lagi, oke. Cos alfa. Sisi samping ya. Sisi samping per sisi miring ya. Sisi samping per sisi miring. Ada satu lagi apa namanya? Tan alfa. Sadewa apa? Sisi depan per sisi samping. Nah, tadi ada 3 lagi ya yang Ibu sebutkan ya. Nah, itu. Kebalikan sin adalah, sin itu sinus, sebenarnya sinus disingkat menjadi sin. Kosinus, tangen. Nah, kosinus itu kos. Itu ya. Nah, ini kebalikannya. Tadi ada sin alfa itu apa? Kosekan. Terus kalau cos alfa, sekan. Tangen alfa, kotangen alfa. Itu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti di perbandingan trigonometri.
metri. Nah, sekarang kalau kebalikannya itu seper, misalkan kamu kalau mencari kosekan alfa, karena kosekan itu kebalikan dari sin alfa ya, itu, maka kalau mencarinya berarti seper, berarti 1 per sin alfa. Rumusnya tinggal dibalik saja. Kalau sin alfa itu adalah depan per miring, ya. Kalau kosekan alfa berarti miring per depan. Ini kalau untuk belajar kita singkat aja. Sin alfa, sin demi, depan per miring. Cos alfa, cos sami berarti samping per miring. Tan alfa, desa, depan per samping. Itu. Terus kita juga kemarin materi atau tadi malam yang sudah Ibu Guru share, yaitu di materi itu ada sudut-sudut istimewa. Ya, kalau 0 derajat, kalian pernah belajar tentang koordinat kartesius di pelajaran sebelumnya ya, menggambar fungsi eksponen dulu kan? Ya, di situ ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Nah, kalau sin 0 derajat ya berarti mendatar, berarti dia di 0, di angka 0. Ya, tapi kalau 90 itu kan sudutnya tegak lurus. Ya enggak? Nah, kalau sin 90 berarti sudutnya tegak lurus di sini. Nah, di sini ini nanti hasilnya adalah 1. Coba Sodik. Berapa nilai dari sudut istimewa dari sin 0 derajat sampai 90 derajat? 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Ya, berarti sin 90 derajat nilainya berapa, Sodik? 1. Oke. Terus sekarang coba Dayat. Cos 0 derajat berapa, Dayat? 1. Cos 45? 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Ini akar ya namanya anak-anak. Nah, terus tangen 60 derajat. Berapa, Rois? Akar 3 ya. Kita kilas balik saja pelajaran ini. Nah, ini misalkan saya punya contoh sedikit ya, contoh sedikit tentang soal trigonometri ya. Contoh sedikit tentang soal trigonometri. Ya kan saya punya segitiga A, B, C. Nah, ini siku-siku di C. Sisi miringnya adalah 18. Ya, ini sisi miringnya 18. Terus sisi sudutnya saya letakkan di sini. Sudutnya adalah 30 derajat. Nah, berarti dari segitiga ini kita bisa menggunakan rumus apa berarti? Yo. Pelajaran kemarin. Ini yang diketahui sisi apa saja? Misalkan yang kita hitung akan panjang sisi AC. Ya, panjang sisi AC. Ya, panjang sisi AC berarti sisi AC itu sisi apa berarti? Depan. Ya, depan. Ya, sisi depan berarti kita misalkan nilai X. Terus di sini yang diketahui sisi apa lagi? Miring. Sisi miring, ya, sisi miring. Yang diketahui adalah sisi miring yaitu 18. Nah, yang diketahui itu ada 2, yaitu depan sama miring. Berarti kita menggunakan perbandingan trigonometri rumus apa? Sin, ya, rumus sin alfa. Oh, sin B ya berarti ya. Kita tidak terpacu pada alfa, gamma dan sebagainya. Kita pakai misalkan sudutnya di B berarti ya pakai sin B. Misalkan sudutnya ditaruh di A berarti sin A. Gitu ya. Nah, rumusnya apa tadi sin? Rumusnya sin apa tadi? Depan per miring. Depan per
miring. Depan per miring. Ini adalah rumus sin. Sin B-nya berapa di sini? Sin B saya 30. 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Sisi depannya berapa tadi? X. X. Belum diketahui karena ditanyakan. Per sisi miring saya berapa? 18. Nah, sin 30 derajat tadi berapa, Bagus? Setengah. Setengah, ya. 1/2 sama dengan X per 18. Anak-anak saya ingatkan kembali ya, kalau ada tulisan 1/2 akar 2, ya, ini bukan pecahan campuran. Bukan pecahan campuran. Ya. 1/2 akar 2 bukan pecahan campuran. Nah, 1/2 akar 2 itu ekuivalen atau sama. Boleh kamu tulis ya, setengah akar 2 kalau kamu bingung nanti mengalihkan silang, maka kamu boleh menulisnya dengan akar 2/2. Nah, ditulis ini boleh. Kalau saya punya angka segini 1/3 akar 3 berarti saya harus menulisnya berapa? Akar 3/3. Akar 3/3. Akar 3/3. Klik. Ya, sudah. Saya melanjutkan berbicara. Saya lanjut ini bicara. Oh, ya. Sebentar ya anak-anak, sambil kita baca ya. Siapa yang mau maju menyelesaikan ini dulu? Ada nggak? Ini dikalikan silang. Bagus, silakan Bagus. Ini dikalikan silang. Hendrawati Frida. Ya, oke. Itu ya hasilnya berapa di situ? 9. Berarti sisi apa tadi? Sisi depannya ketemu berapa? 9 ya. Sisi depannya ketemu 9. Itu sudah benar ya. Hendrawati Frida iya. Frida hanya pakai ini ya Pak? Ya itu 1 2 3 Frida pakai ini loh Pak, underscore ini. 1 2 3 sudah. Next. Bisa ya Pak? Frida Hendrawati. Saya tutup ini. Dicatat dulu ya anak-anak. Yang materi yang penting-penting dicatat dulu ya. Bentar.
lanjut dulu ya. Catat dulu ya anak-anak. Nah, nih, ini adalah kita sudah mengulang materi yang Ibu Frida kemarin kirimkan. Lah, kegiatan inti kita sekarang ya, kegiatan inti kita sekarang ya, kegiatan inti kita. Nah, ini tadi kan tujuan saya adalah menyelesaikan tentang masalah nyata. Nah, nih, menyelesaikan tentang masalah nyata. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, nih, kita harus termotivasi dari tukang bangunan, ya, karena pengelasan kan itu ya, kita bersanding dengan tukang bangunan, ya, bisa teknik sipil dan sebagainya. Ya, maka kita, misalkan kamu dikasih dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kamu mendirikan bengkel las, ya, masalah kita yang pertama itu kalau kamu mendirikan bengkel las, kemudian ada konsumen yang mau membeli, misalkan tolong buatkan saya tangga, misalkan dengan tangga dari besi, ya, dari apa itu namanya, selain besi apa ya, kalau buat tangga di las itu holo, ya, itu bisa ya. Nah, itu. Nah, ini adalah kehidupan masalah nyata, kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi sudah saya kasih tahu bahwa kehidupan kita sehari-hari di sini ya, ada pelajaran kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Masalah yang kita pelajari karena kita belajar tentang problem based learning. Problem itu adalah masalah. Nah, masalah ini yang akan kita ungkapkan di sini, ya. Masalah ini yang akan kita ungkapkan di sini. Nah, di sini adalah seorang tukang batu akan membuat tangga dari beton. Misal, nah, dia mempunyai 4 anak tangga. Bisa membayangkan nggak? 4 anak tangga. Bisa ya? Bisa membayangkan ya? Nah, terus di sini jika lebar anak tangga itu 45 cm. Nah, 45 cm lebarnya, lebar anak tangga. Itu ya, yang diinjak itu loh, itu kan ya. Nah, itu lebar anak tangganya itu adalah 45 cm. Dan sudut kemiringannya itu adalah berapa itu? 30 derajat ya. Sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Nah, kalian disuruh menghitung panjang tangga. Berarti ini sudah aplikasi dari perbandingan trigonometri dan luas bangun datar. Setelah kita belajar tentang perbandingan trigonometri, kita aplikasikan lagi dengan kehidupan nyata, yaitu mencari luas bangun datar. Itu permasalahan kita yang kita bahas atau kita selesaikan hari ini. Nah, kalau digambar, nah ini seperti ini gambarnya. Kelihatan ya gambarnya ya? Ya, tadi ada berapa anak tangga tadi? 4. Ada 4 anak tangga. Sudut kemiringannya berapa? 30 derajat. Ini sudut kemiringannya 30 derajat. Terus di sini disuruh menghitung panjang anak tangga. Panjang anak tangga ini berapa? Nah, ini ya. Sekarang untuk menyelesaikan masalah ini ya, kita bentuk kelompok. Ya, yang LKPD-nya nanti akan saya bagikan ke jumlah siswa ada berapa tadi ya? 19. Oke. Yang 20 ya, tapi yang satu tidak masuk, berarti 19 ya. Oke, berarti buat 5 kelompok. Ya. Silahkan nanti berarti tugas kita adalah membentuk kelompok. Menjadi berapa tadi? 5. Ya, 5 kelompok ya. 5 kelompok atau 4 kelompok? 5 kelompok ya, 5 kelompok. Berarti satunya ada yang 4, ada yang
3. Oke. Ini tadi kemarin sudah saya bagi siapa nanti ketuanya ya, moderatornya ya. Nah, ini. Ini saya bagi, ini ketuanya. Nanti baru kita berkelompok. Ini ketuanya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4. Ini pas 4 ya. Nah, ini silahkan ini bentuk kelompok dulu menjadi 4. Atau kamu sini like. Ini di kursinya dihadapkan. Kamu sini Putra. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Sini. 1, 2, 3, 4. Sini 1. Sini 1. Bukunya di bawah ya. Ya, kita berkelompok dan nanti kita berdiskusi. Ya. Nih. Sini loh. Sini. Terus masih 1. Asif, sini Asif. Asif. Sini. Sama Lingga sini. 1, 2, 3, 4 termasuk Asif ya. Ya. Ini LKPD-nya di bawah dulu, itu masih ada lembar yang satunya lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, sini. Sini yang supaya mudah. Yang sini aja. Yang sini aja ya buat berkelompok ya. Nah, ini. Nah, berarti soal itu nanti dikerjakan secara berdiskusi. Sini. Ya. Itu ditulis dulu kelompoknya siapa saja. Kita berdiskusi kelompoknya siapa saja di situ. Ini yang lembar kedua ya. Bentar. Yaitu didiskusikan dulu. Permasalahan ini berarti ada di soal nomor 2, tapi belum saya bagikan, sebentar. Kita ya diskusikan dengan temannya dulu ya. Kita mengerjakan berapa? Waktunya berapa lama? 20 ya? 20 menit ya? 20 menit. Ya, belum saya bagikan, bentar. Tadi keliru bagikan. Silakan didiskusikan dulu tadi yang ada permasalahannya yang saya pampangkan di papan tulis ya, di presentasi saya tadi, yaitu adalah permasalahan yang soal yang kedua. Itu ya. Ini diselesaikan ya. Terserah kalian mau menyelesaikan yang nomor berapa dulu. Ya, ditulis nama dulu, terus diskusikan dengan temannya. Waktunya hanya 20 menit. Ada pertanyaan? Belum ya? Belum. Diskusikan dulu. Didiskusikan dulu dengan temannya. Ya. Kalau yang saya pampangkan tadi itu adalah permasalahan soal nomor 2 yang tangga tadi. Ya, yang tangga tadi. Boleh membuka modulnya, buku modul modulnya kemarin ya. Buku Erlangga apa itu kemarin yang saya dapat dari sekolah. Nah, itu referensi. Ya, boleh. Tuh. Itu sudah saya gambar ya, dioret-oret di sini aja. Nah, dioret-oret sini aja. Nggak usah digambar lagi karena sudah ada gambar masing-masing. Ya, diskusi selama
20 menit. Kalau yang soal nomor 1 ini ya, di bukumu ya, soal nomor 1 ya. Nomor 1 kan sebatang bambu itu ya. Ya. Ya, betul di situ iya. Di situ 30 derajat. Karena dia siku-siku berarti nanti yang dipakai ini ya. Ini ya. Ini berapa berarti? Ini kan 90 sudah dikurangi 30 berarti kita pakai 60. Ini kalau diambil satu segitiga hadapnya kemana? Diambil satu segitiga. Ya, digambar. Nah, ini kan kebalik ya gambarnya. Bisa nomor 1? Ya nanti. Ini udah ada yang maju yang pakai itu nanti ya. Yang udah dikasih itu. Oh yang nomor 2. Oke, ada pertanyaan yang nomor 2. Ini sudah ada gambarnya di sini ya. Nah ini sudah ada gambarnya di sini. Ada 4 anak tangga. 1, 2, 3, 4. Lebarnya 45 ya, lebarnya adalah 45. Lah, lebarnya 45, sudut kemiringannya 30. Tapi kita kan tidak pakai 30 karena yang dihitung kan luas segitiga ini kan 1 2 3 4 ini. Nah, berarti kita harus cari sudut di sini. Kalau siku-siku berapa? Ini kan kalau dari sini ke sini ya, ini kan siku-siku 90 derajat. Nah, 90 derajat itu sudah diambil 30, berarti masih 60, ya masih 60. Berarti nanti kita pakai gini, segitiganya saya ambil ya, gini ya. Nah, kan kita pakai ini, siku-sikunya di sini, ya enggak? Berarti ini 60 derajat. 60 itu dari mana? 90 dikurangi 30 derajat. Hasilnya adalah 60. Nah, di sini lebarnya di sini berapa? 45 cm. 45 cm. Terus di sini, nah kita kan harus mencari luas satu tangga ini. Nah, kalau kita mencari luas ini kan berarti kita harus mengukur ini dulu. Gini berapa? Ya, panjang ini misalkan ini saya misalkan A. Berarti ada nanti berarti panjang tangga berarti 4 kali berapa ini? 4 kali apa ini? 4 kali A ya betul. 4 kali A. Ya, tapi A-nya harus dicari terlebih dahulu. Nah, ini tadi berarti ini apa? Sisi apa tadi? Sisi depan, betul, depan. Ini miring, sisi miring lah. Kita cari sisi miringnya. Berarti nilai A itu adalah sisi miring. Nah, gitu ya. Nah, terus kita cari berapa ini? Ya, berarti di sini kita pakai apa? Kalau depan sama miring? Sin. Sin berapa anak-anak? Sin berapa ini? 60 derajat. Nah, tadi rumusnya apa? Depan per sisi miring. Nah, ini. Berarti sin 60 berapa tadi? Setengah akar 3. Sama dengan depannya akar 2. Depan 45. Miringnya? 6. Miringnya A. Nah, ini tadi bisa ditulis berapa? Akar 3/2 supaya mudah untuk mengalihkan silang. Berarti ini
5 per A. Ya, terus kita kali silang. Nah, berarti berapa ini? A akar 3. A dikali akar 3 sama dengan 2 dikali 45. Nah, berarti berapa? A akar 3 sama dengan 90. Nah, berarti A-nya berapa A-nya? A sama dengan 90 per dibagi akar 3. 90 dibagi akar 3. Ya. Nah, ini kan eksponen materi kemarin ya, berarti dirasionalkan. Nah, berarti menjadi 90 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Berarti 90 dikali akar 3? 90 akar 3 per 3. Berapa? Ini dibagi ini. 30 akar 3. Berarti panjangnya berapa? Hitung, coba ditulis. Panjang sama dengan, berarti luas 1 ini kan 30 akar 3. 1 luas segitiga ini 30 akar 3. Karena ada 4, berarti 4 kali ini. 4 kali ini. 4 kali 30 akar 3 ya. Coba dikerjakan. Ini ada pertanyaan? Ini udah benar. Ya ini sudah benar. Oke, ini sudah benar. Yang ini coba dikerjakan yang soal nomor 3, diskusikan dengan temannya terlebih dahulu. Didiskusikan dulu ya dengan temannya. Ada permasalahan? Tidak ada. Baru sampai nomor berapa? Nomor 2 sudah ya berarti ya. Sekarang mengerjakan soal nomor 3. Nanti kalau ada permasalahan bilang ya, tanya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Nomor berapa? Nomor 2. Coba dilihat nomor 2. Nah, kita disuruh menghitung panjang tangga. Panjang tangga kan dari sini sampai sini kan? Berarti kita harus menghitung 1 luas segitiga ini dulu. Berarti kalau sudah ketemu 1 luas segitiga, nanti kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 kali 1 luas segitiga. Nah, sekarang di sini sudut kemiringannya adalah 30. Ya, sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat ini ya kalau kita lihat ini kan tidak terpakai nantinya, wong dihitungnya kan ini kan. Nah, ini kan dia dari 90 kan di sini. Tidak. Nah, berarti kalau sudah dipotong 30 derajat berarti sudut yang di blok hitam ini berapa? Ini tadi utuh 90, terus dipotong 30. Berarti sisanya tinggal 60 derajat. Ya, sisanya tinggal 60 derajat. Berarti kita pakainya untuk menghitung 1 segitiga ini gambarnya gini. Siku-sikunya di sini, ini 45 lebarnya. Ini berarti sudutnya tidak 30 lagi tapi 60 ya. Ini sudah diketahui. Kita kan cari ini kan. Ini ya. Ini. Nanti ini kita cari A. Nah, perbandingan trigonometri tadi kan ada sin, ada cos, ada tangen. Ya enggak? Nah, dari soal ini kita pakai apa nantinya? Lihat yang diketahui. 45 ini sebagai sisi apa? Depan, sisi depan. Kalau A?
Sisi miring. Sisi miring. Ya. Depan sama miring, berarti kita pakai apa? Sin, kos atau tang? Depan per miring. Sin, kita pakai sin. Sin berapa anak-anak? 60 derajat. Rumusnya tadi apa? Depan per miring. Nah. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Depannya berapa? Miringnya? Miringnya? Bisa A, bisa X. Ya, serah. Ini tadi saya boleh menuliskan berapa ini? Akar 3 per 2. Ya. Ini 45 per A. Terus kita kalikan silang. Masih ingat kan SMP perkalian silang? Ya, berarti A dikalikan akar 3. A dikali akar 3 sama dengan 2 dikali 5. Berapa ini? A akar 3 per sama dengan? Berarti A 90 di akar 3. Masih ingat materi bab 1 eksponen merasionalkan akar sekawan dikalikan akar sekawannya. Berapa akar sekawannya anak-anak? 3. Akar 3. Gini kan? Ingat deh. Berarti bagaimana ini? 90 akar 3 per 3. Berapa? 30. Nah, 30 akar 3. Nah, 30 akar 3 ini berarti satu nilai A ini adalah 30 akar 3. Nah, sekarang kita cari, karena yang ditanyakan bukan satu segitiga aja, panjangnya berarti 4 kali A. Berapa? 4 kali ini berapa? Ditulis, coba ditulis dulu. Sudah selesai diskusinya? Belum, masih nomor berapa yang belum? Nomor 4 ya, didiskusikan dulu dengan temannya. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Berapa? 4 kali A. A-nya tadi berapa? 4 ya, kali 30 akar 3. Berarti berapa? 100. Oke, betul. Terus yang nomor berikutnya, coba nomor 3. Nah, itu tiang bendera. Tiang bendera ya. Coba dikerjakan. Masih waktu berapa nih? Jam 9. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai mengerjakannya kelompok 1? Ya, saya kasih 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Ya, nomor 4 itu digambar dulu ya. Digambar dulu. Nanti kita presentasinya 2 nomor aja ya. Yang nomor 2
Sudah ya? Sudah dicatat semuanya ya? Sudah dicatat semuanya? Oke, sudah dikirim tadi ya? Sudah dikirim semuanya. Oke, sudah dikirim semuanya. Hidayat sudah dikirim tadi? Sudah semua, David? Sudah ya? Oke. Sekarang kita tarik kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Lingga, silakan. Kesimpulan, berdiri Lingga. Yang keras suaranya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kita bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya, terus apalagi? Dan kita harus mengingat materi eksponen. Ya, itu yang cukup sangat kita pelajari, itu harus ingat materi eksponen. Terus apalagi Lingga selain itu? Rumus yang diketahui tadi apa? Kesimpulan dari rumus tadi? Rumus perbandingan trigonometri tadi ada berapa? 3 apa saja Lingga? Sin, cos, dan tan. Sin, rumus sin apa Lingga? Depan per miring. Rumus cos? Samping per miring. Rumus tangen? Depan per samping. Ya, kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini sudah disampaikan oleh Lingga. Sekarang refleksi ya. Refleksi. Silakan siapa yang mau merefleksi? Bagus, refleksi pembelajaran hari ini. Refleksinya apa? Apakah sangat menarik pembelajaran hari ini, Bagus? Pembelajaran hari ini menarik. Ya, oke. Pembelajaran hari ini menurut Bagus menarik. Apa menurut kalian juga sama semuanya? Nah, apakah kalian senang dalam pembelajaran ini? Senang. Terus apa lagi, Bagus? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya ya. Pelajaran ini tuh sangat bermanfaat, apalagi pada jurusan pengelasan. Kita harus berpikir atau menghafal sudut-sudut istimewa. Terus apa lagi? Buat siswa menjadi termotivasi. Buat siswa menjadi termotivasi. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Terus kalau refleksi buat saya ke kalian ya, refleksi saya untuk kalian, tolong kalau ada yang presentasi ke depan, coba diperhatikan temannya dengan baik. Ya. Yang kedua, refleksi saya dipelajari lagi eksponen materi bab 1, karena materi bab 1 itu adalah materi utama untuk semua pelajaran matematika. Itu ya. Nah, itu refleksi yang untuk saya. Nah, itu. Berarti diskusinya tadi diaktifkan sedikit ya. Besok lagi kalau ada kegiatan pembelajaran berarti diskusinya diaktifkan sedikit. Ya, oke. Ya, itu pembelajaran dari saya pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas semuanya, atas antusias kalian dalam pembelajaran saya. Nah, sekarang besok kita bisa, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Terima kasih. Terus ini besok pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang sudut-sudut berelasi. Nah, sudut-sudut berelasi itu sudut yang lebih dari 90 derajat ya. Bisa dilihat dari konten YouTube saya yang akan saya bagikan minggu depan. Terima kasih semuanya anak-anak. Semoga selalu sehat dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.